Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 yang beranggotakan Eka Budiarti, Sri Nani Herawati, Lydia Rumbrapuk, dan Hoirin Nada Lutfiatul Muna. Kami akan memaparkan beberapa materi berkenaan dengan gugus dan deret konsonan, asimilasi dan disimilasi, fonem suprasegmental dan tulisan fonetik. Berikut merupakan penjelasannya. Gugus konsonan. Gugus konsonan adalah deretan dua konsonan atau lebih yang tergolong ke dalam satu suku kata yang sama ketika dilafalkan, baik pada posisi awal, tengah, dan akhir kata. Menurut Lauder, gugus konsonan adalah 2 atau 3 konsonan berdampingan yang terdapat dalam satu suku kata. Jadi, PR pada kata proses atau protes adalah gugus konsonan. Karena setelah suku-suku katanya diuraikan, maka proses menjadi proses dan protes menjadi protes. Serta PR tetap melengkap pada masing-masing suku kata pertama kata tersebut. Selanjutnya, batasan ini memberi ruang lingkup bahwa bila kelompok konsonan itu berada dalam satuan suku kata yang lain, maka kelompok konsonan yang semacam itu tidak disebut sebagai gugus konsonan. Seperti yang dapat dilihat dari contoh kata yang memiliki gugus konsonan, yang pertama ada kata klasik, gugus konsonannya KL, dan memiliki arti tradisional dan indah seperti karya sastra kuno. Kemudian ada kata pribumi, gugus konsonannya adalah PR yang memiliki arti penghuni asli dari tempat yang bersangkutan. Kemudian ada kata panggang, gugus konsonannya yakni NG yang memiliki arti dipanaskan atau dimasak di bara api. Contoh selanjutnya dapat dilihat di tabel yang sudah tertera. Selanjutnya berkenaan dengan materi deret konsonan. Deret konsonan adalah gabungan dua konsonan yang terdapat pada suku kata yang berbeda, meskipun berdampingan seperti pendapat Bulgram, mengatakan bahwa gabungan dua konsonan atau lebih yang terjadi pada suku kata yang berbeda, meskipun berdampingan disebut deret. Dari banyaknya klasifikasi deret konsonan, berikut merupakan beberapa contohnya. Yang pertama, deret konsonan yang berawal fonem B, berderet dengan fonem D, J, S, T. Contoh, abdi sabda, abjad, absen, abstrak, absolut, dan sabtu. Selanjutnya, deret konsonan yang berawalan fonem T, berderet dengan fonem M, N, S, W. Padma atau Atma, Ratna, Atsiri, dan Fatma atau Satwa. Asimilasi. Asimilasi dalam pengertian biasa berarti penyamaan. Dalam ilmu bahasa, asimilasi berarti proses di mana dua bunyi yang tidak sama disamakan atau dijadikan hampir bersamaan. Asimilasi dapat dibagi berdasarkan beberapa segi, yaitu berdasarkan tempat dari fonem yang diasimilasikan. Asimilasi progresif adalah bunyi yang mengalami perubahan di belakang bunyi lingkungannya, atau dengan kata lain, bunyi yang diubah itu terletak di belakang bunyi yang mempengaruhinya atau diasimilasikan sesudah bunyi yang mengasimilasikannya. Contoh, bahasa Inggris, top diucapkan top dengan T apikodental, tetapi setelah mendapatkan S laminopalatal pada stop, kata tersebut diucapkan stop dengan T juga laminopalatal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa T pada stop disesuaikan atau diasimilasikan artikulasinya dengan S yang mendahuluinya sehingga sama-sama laminopalatal. Asimilasi regresif adalah bunyi yang diasimilasikan terletak sebelum bunyi yang mengasimilasikannya. Contoh, kata bahasa Belanda, sak,
kantong, diucapkan sak dengan K, velar tidak bersuara, dan doek, kain, diucapkan duk dengan D, kongenital, bersuara. Ketika kedua kata itu digabung sehingga menjadi sak doek, sapu tangan, diucapkan sak duk. Bunyi K pada sak berubah menjadi G. Velar bersuara karena dipengaruhi oleh bunyi D yang mengikutinya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa K pada sak disesuaikan atau diasimilasikan artikulasi dengan bunyi D yang mengikutinya sehingga sama-sama bersuara. Berdasarkan sifat asimilasi itu sendiri, asimilasi total bila dua fonem yang disamakan itu dijadikan serupa betul. Contoh, al-salam, Arab, as-salam, as-salam, similatio, asimilasi, asimilasi, immoral, immoral, immoral. Asimilasi parsial, bila kedua fonem yang disamakan itu hanya disamakan sebagian saja. Misalnya, in, perfect, imperfect, in, imperfect, import, import, impor. Materi selanjutnya yaitu mengenai disimilasi. Disimilasi merupakan kebalikan dari asimilasi. Disimilasi merupakan perubahan bunyi dari dua bunyi yang sama atau mirip menjadi bunyi yang tidak sama atau berbeda. Misalnya kata sayur mayur. Sayur mayur adalah hasil proses morfologis pengulangan bentuk dasar sayur. Setelah diulang, S pada bentuk dasar sayur mengalami perubahan menjadi M, sehingga menjadi sayur mayur. Bila didisimilasi terjadi karena sebuah bunyi berubah untuk menyesuaikan diri dengan bunyi lain, maka disimilasi terjadi bila dua bunyi yang sama karena berdekatan letaknya, entah kontinu, entah disret, berubah menjadi tidak sama. Kalau dalam asimilasi, fonem mengalami perubahan mendekati fonem lingkungannya, maka disimilasi fonem tersebut seakan-akan menjauhi persamaan dengan fonem sekitarnya. Fonem suprasegmental. Fonem yang berwujud bunyi yang membedakan arti seperti fonem K dan D dalam pasangan minimal kuda dan duda disebut sebagai fonem segmental atau fonem primer karena bunyi tetapi sebagai segmen terkecil. Fonem suprasegmental memiliki ciri-ciri suprasegmental yang bersifat fonemis atau dapat membedakan arti. Berikut ciri-cirinya. 1. Tekanan. Tekanan adalah suatu jenis unsur suprasegmental yang ditandai oleh keras lembutnya arus ujaran. Tekanan yang bersifat fonemis yaitu tekanan keras pada suatu bagian atau segmen dari kata dipindah ke bagian lain dari bagian tersebut dan membedakan arti. Yang kedua, jangka atau durasi. Durasi adalah suatu jenis unsur suprasegmental yang ditandai oleh panjang pendeknya waktu yang diperlukan untuk mengucapkan sebuah segmen yang dapat membedakan arti bila bersifat fonemis atau durasi distintif. Beberapa bahasa yang memiliki duratif distintif, misalnya bahasa Sanskerta. Durasi ini dalam bidang kata biasanya dinyatakan adanya vokal pendek dan vokal panjang dalam bahasa itu. 3. Ada nada. Nada adalah suatu jenis unsur suprasegmental yang ditandai tinggi rendahnya arus ujaran. Tinggi rendah ini terjadi karena frekuensi getaran yang berbeda antar segmen. Nada dalam bahasa Indonesia tidak bersifat distintif, hanya menciptakan perbedaan suasana. Misal kata bangsat memiliki segmen pertama lebih tinggi dari segmen sesudahnya, maka suasana kekecewaan atau kemarahan akan tercipta. Bila sebaliknya suasananya adalah suasana berkelakar dengan sama teman. Yang keempat, ada intonasi. Intonasi merupakan perubahan titik nada dalam berbicara. Karena itu, intonasi seiring dinyatakan dengan angka 1, 2, 3, 4 yang melambangkan titik nada atau bulatan yang ditempatkan dalam suatu dikala seperti pada pokok not musik. Selanjutnya, tulisan fonetis. Apa itu transkripsi? Transkripsi adalah penulisan tuturan atau pengubahan teks dengan tujuan untuk menyarankan lafal bunyi, fonem, morfem, atau tulisan sesuai dengan ejaan yang berlaku dalam suatu bahasa yang menjadi sasarannya. Nah, transkripsi dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada transkripsi fonetis,
yaitu penulisan pengubahan menurut bunyi. Ciri-cirinya ditandai dengan 2 kurung siku yang dapat dilihat di PowerPoint yang sudah tertera. Kemudian yang kedua ada transkripsi fonemis, yakni penulisan pengubahan menurut fonem yang ditandai dengan 2 garis miring. Yang ketiga ada transkripsi morfemis, yakni penulisan bahasa menurut morfem yang ditandai dengan kurung kurawal, dapat dilihat di PowerPoint. Selanjutnya yang keempat ada transkripsi ortografis, yakni penulisan pengubahan menurut huruf atau ejaan bahasa yang menjadi tujuannya, yang ditandai dengan 2 sudut. Kemudian, apa sih perbedaan tulisan fonemis dengan tulisan fonetis? Nah, tulisan fonemis lebih longgar dalam ketelitian pencatatan bunyi-bunyi bahasa, karena lebih mementingkan pencatatan fonem-fonem baik yang submental maupun suprasubmental yang berpotensi membedakan makna. Sedangkan tulisan fonetis harus mencatat secara detail dan lengkap semua bunyi dan modifikasi bunyi yang terjadi pada tuturan yang diucapkan, baik bunyi segmental maupun suprasegmental, baik yang membedakan arti maupun yang tidak membedakan arti. Sekian paparan materi yang kami sampaikan. Semoga apa yang sudah dipaparkan dapat dan mudah dipahami. Terima kasih.